Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan surganya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu tanda akan terjadinya kiamat, yaitu tanda kiamat kecil dalam pembahasan kita, yaitu yang terjadi di masa sahabat berdasarkan keterangan dari Nabi SAW, itu terjadinya atau terciptanya keamanan di masa sahabat, tepatnya di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kata Rasulullah SAW, wahai Adi bin Hatim, seandainya umurmu panjang, maka engkau akan melihat sepeninggalku akan terciptanya rasa aman, dan seorang perempuan bisa berjalan dengan aman atau safar dengan aman, mulai dari Hirah itu salah satu kota di Iraq, sampai ke Mekah. Dia mampu berjalan sendiri, dia bisa berjalan sendiri dalam keadaan tidak ada gangguan apapun. Begitu perkataan Nabi kepada Adi bin Hatim. Dan ternyata itu benar-benar terjadi setelah ditaklukkannya Iraq, dan setelah itu para perampok yang biasanya berada di jalur antara Iraq sampai ke Makkah menghilang begitu saja. Bahkan mereka tidak lagi merencanakan untuk merampok. Dan kebiasaan orang-orang di masa hidup di masa Nabi, kebiasaan begitu mereka mengetahui ada kafilah yang melewati tempat mereka, maka mereka akan berusaha untuk merampoknya, bahkan membunuh rombongan kafilah itu. Dan ternyata apa yang disebutkan oleh Nabi benar-benar terjadi, bahawa terciptanya rasa aman di bawah pimpinan Umar bin Khattab, dan itu adalah salah satu tanda yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian bersambung masih di dalam hadis yang sama, Rasulullah pun memberitahu kepada Adi bin Hatim, kata Rasulullah, wala in talat bika hayatun, juga wahai Adi, seandainya umurmu panjang. Nanti Adi pun berumur panjang, memang dia berumur panjang. Namun perkara yang kedua yang disebutkan oleh Nabi ini tidak sempat dinikmati oleh Adi, karena beliau duluan wafat. Dan juga terjadi di masa Umar bin Khattab. Apa dia? Kata Rasulullah, wala in talat bika hayat, dan ketika umurmu panjang wahai Adi, la tuftahunna kunuz Kisra, akan terjadi nanti, yaitu penaklukan kota atau penaklukan negara yang dipimpin oleh Kisra. Qultu, Adi berkata, Kisra bin Hurmus, apakah yang kau maksud Kisra bin Hurmus ya Rasulullah? Qala Kisra bin Hurmus. Lalu Nabi memperkuat dengan mengatakan, benar, Kisra bin Hurmus akan ditaklukkan sepeninggalku nanti. Jadi ini
hadis tentang bahawa Rasulullah dengan tanda-tanda kenabiannya atau kebenaran bahawa beliau seorang nabi, beliau telah mengatakan akan terjadinya penaklukan kerajaan yang dipimpin oleh Kisra bin Hurmuz. Dan ini dikuatkan dalam hadis yang lain riwayat Muslim dan riwayat Ahmad dari Jabir bin Samrah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Jum'ah, aku pernah mendengar di hari Jumaat, iaitu ketika di sore hari asyiyatan, beliau memanggil salah seorang sahabat al-Aslami, yaqul, lalu beliau berkata, la yazalu ad-din qa'iman hatta taqumu as-sa'ah aw yakunu 'alaykum 12 khalifatan kulluhum min Quraisy. Pertama, Rasulullah mengatakan agama ini akan berdiri tegak sampai datangnya kiamat, dan di antara waktu untuk terjadi kiamat itu, kata Rasulullah, yang akan terjadi pada kalian bahawa kalian akan dipimpin oleh 12 orang khalifah. Kalian akan mengalami masa iaitu dipimpin oleh 12 orang khalifah, kulluhum min Quraisy, dan semuanya berasal dari Quraisy. Wa sami'tuhu yaqul, lalu aku mendengarkan beliau menyambung perkataannya, usaybatun minal muslimin yaftatihuna al-bait al-abyad baitu Kisra atau ahli Kisra. Dan berikutnya di bawah salah satu pemerintahan 12 khalifah itu, maka akan ditaklukkan iaitu rumah yang putih, Baitul Abyad, rumah putih yang dimiliki oleh Kisra dan keluarga Kisra. Dan juga disambung dengan hadis yang lain juga dari Jabir bin Samurah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, la yazalu ad-din qa'iman hatta yakunu 12 khalifatan min Quraisy. Agama ini, iaitu maksudnya Islam, akan berdiri tegak, dan itu akan terus sampai selesainya 12 khalifah. Kembali Nabi menyebutkan sampai tegaknya pimpinan di bawah 12 khalifah min Quraisy, dan semuanya dari Quraisy. Summa yakhruju kazzabun baina yaday sa'ah. Nah, kemudian bermunculanlah para pembohong sebelum datangnya kiamat. Ini sudah kita jelaskan, dari masa Nabi itu sudah muncul para pembohong, dan itu juga tanda kiamat. Karena Nabi menyebutkan bahawa ketika beliau meninggal, sebelum beliau meninggal sudah ada benih-benihnya, tapi nanti akan bermunculan begitu banyaknya para pembohong sebelum kiamat. Summa takhruju asabatun minal muslimin fasayakhrijuna kanzal abyad Kisra wa ali Kisra. Dan akan muncul kelompok, kata Rasulullah, dari kaum muslimin yang akan menaklukkan kerajaan yang dipimpin oleh Kisra dan keluarganya Kisra. Hadis riwayat Ahmad, dan kedua hadis ini berada dalam derajat yang sahih. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang menjadi salah satu keyakinan kita sebagai umat Muhammad, bahawa kenabian menunjukkan bahawa beliau, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi yang benar, dan apa yang beliau katakan satu persatu terjadi, dan itu menjadi bahagian daripada mukjizat Nabi. Dengan izin Allah diberitahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan, dan semua apa yang Nabi katakan menjelang kiamat semuanya terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan bahawa sebelum kiamat terjadi, kalian akan dipimpin dengan menegakkan agama ini oleh 12 khalifah. Nah, 12 khalifah ini Nabi tak sebutkan nama. Jadi muncullah berbagai macam ragam prediksi dari para ulama siapa yang dimaksud dengan 12 khalifah. Kebanyakan ulama-ulama yang berasal dari kalangan Ahlus Sunnah itu menyebutkan bahawa yang dimaksud mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, lalu kemudian
para sahabat yang dikirim oleh para sahabat, oleh para khalifah ini untuk memimpin di kota yang lain, ya, termasuk Mu'az bin Jabal ke Yaman, Amr bin As ke Mesir, dan seterusnya. Sa'ad bin Abi Waqqas menguasai sampai ke negeri Syam, dan seterusnya, ya. Dan itu semuanya dari kalangan orang-orang Quraisy. Begitu kata sebahagian ulama. Jadi tidak ada yang disebut Nabi secara persis, namun hadis ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah dengan mengatakan Nabi telah menyebutkan bahawa dunia ini akan dipimpin oleh 12 khalifah, dan yang mereka maksudkan versi Syiah adalah pimpinan mereka, keyakinan mereka. Jadi mulai dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, Husain bin Ali, dan sampai seterusnya Ja'far, dan seterusnya Ja'far As-Sadiq, dan seterusnya sampai Imam Al-Mahdi. Jadi mereka pun melakukan penafsiran di atas keinginan mereka. Nah, jemaah melakukan Allah SWT, wallahu alam, tapi yang pastinya kita tidak membenarkan apa yang diyakini oleh Syiah. Siapa yang 12 itu sebenarnya itu rahasia Allah dan Nabi-Nya, ya, tapi 4 yang sudah pasti, yaitu Khulafa Ar-Rashidin. Nah, jadi kejayaan agama, ya, kejayaan agama berada di bawah 12 khalifah ini, ya. Dan sekarang lihatlah, begitu masa kekhalifahan berakhir, ya, runtuhnya dinasti Umayyah, ya, kemudian dilanjutkan Abbasiyah, dan terakhir Islam bertahan di bawah kepemimpinan Utsman Al-Utsmani, Turki Utsmani. Setelah itu kehancuran demi kehancuran, ya. Dan ini dua yang dikabarkan Nabi, penyebab Islam ini akan menjadi buih di lautan, tidak berharga, tidak dipandang. Bahkan Israel yang jumlah penduduknya hanya sekitar 10 jutaan, ya, tidak memandang jumlah umat Islam yang mencapai puluhan juta, bahkan hampir mencapai ratusan. Tidak dipandang sama sekali, ya. Tidak ada daya. Apa yang terjadi? Rasulullah telah mengabarkan ada 2 penyakit yang mengidap ke dalam diri umat Islam, ya, yang menyebabkan mereka tak lagi disegani, tak lagi ditakuti, apalagi menjelang akhir zaman sebelum turunnya Nabi Isa yang memperbaiki semua itu. Apa dia? Hubbud dunia, yaitu karena terlalu mencintai dunia, wa karahiyatul maut, dan takut menghadapi kematian. Ini yang disebut Nabi dalam hadis tentang kehancuran dan kejayaan Islam yang kemudian runtuh di mata orang kafir. Lihatlah para pemimpin hari ini tak bicara lagi tentang syariat. Bukan hanya pemimpin di Asia, ya, di Asia maksudnya Asia Tenggara kita, bahkan di negara-negara Arab sendiri, pemimpin tak lagi memikirkan syariat. Yang dipikirkan adalah infrastruktur, pembangunan, ya, yang tak kunjung habisnya, proyek, ya, dan itu semua menjadi tanda kiamat berikutnya yang akan kita jelaskan nanti, karena masih terlalu panjang yang perlu kita jelaskan, ya. Jadi asal sudah dapat jabatan, mendapatkan jatah kepemimpinan, maka program yang difikirkan adalah dunia. Padahal infrastruktur tidak menjamin kebahagiaan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kunci bahagia dalam sebuah negara, "Lau amana ahlul qura wattaqau." Seandainya penduduk satu negara beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, disitulah Allah buka semua pintu rezeki, Allah buka keberkahan, Allah buka kebahagiaan, ya, walaupun hidup dengan rumah yang sederhana, tapi kalau semuanya bertakwa, maka pasti negara itu bahagia, kata Allah. Hari ini bahagia itu dialihkan menjadi harta, padahal hari demi hari terus memupuk dosa. Apa kurangnya bahagia orang-orang yang kemudian dipenuhi harta di Dubai, ya, di Abu Dhabi, Qatar. Tapi kalau kita ke sana, Masya Allah, bahkan salah satu negara yang menyediakan fasilitas maksiat terbesar. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah mengabarkan dalam hadis tentang kepemimpinan yang menjaga agama itu ada di tangan 12 khalifah. Ya. Nah, setelah itu tidak lagi menjadi target utama menjaga syariat. Kalaupun ada bahasa menjaga syariat, biasanya hanya di musim kampanye saja, Pak. Menyolong menang, ya, menyolong menang, nyo masjid mandum. Bird katanya, waktu kalau saya menang semua kehidupan di masjid saya akan begini dan begitu. Kita hidupkan syariat Islam. Begitu menang, ke masjid pun tak pernah nampak lagi. Jadi hanya di mulut saja. Sayangnya dia orang bodoh, yang memilihnya pun lebih bodoh. Sudah tahu orangnya memang hanya penipu belaka. Ya. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan akhir zaman. Tapi Nabi masih mengabarkan ini bukan terjadi di akhir zaman, terjadi di masa sahabat. Lalu berikutnya Rasulullah mengabarkan bahawa kamu akan melihat, ya, setelahku dita'alluqkannya rumah putih, Al-Baitul Abyad, rumah putih yang dimiliki oleh Kisra. Nah, jemaah mulakan Allah, sedikit perlu kita tambahkan informasi bahawa disebut rumah putih oleh Rasulullah itu merujuk kepada model istana yang dipimpin oleh Kisra. Nah, Kisra ini atau Kisra bin Hurmuz yang disebut namanya oleh Nabi adalah salah seorang raja yang menguasai Persia. Jadi Persia yang dimaksud oleh Nabi akan dita'alluqkan, karena di saat itu peradaban kebudayaan itu yang paling besar setelah Romawi adalah Persia. Jadi kerajaannya begitu hebat, kekayaannya itu luar biasa, dengan istana yang megah, pasukan perang yang siap sedia, tidak kurang apapun. Dan itu salah satu yang menyebabkan Nabi ingin membuat mereka terselamatkan di akhirat dengan mengislamkan mereka. Jadi menaklukkan di masa Nabi itu artinya menyelamatkan. Bagi orang yang membenci Islam mengatakan Nabi suka berperang, padahal pada orang yang faham mereka akan mengatakan untung Persia dikuasai oleh Islam. Kalau tidak, maka mereka juga akan menjadi penghuni neraka. Jadi memerangi bukan membuat kezaliman. Buktinya semua negara yang dikuasai oleh para sahabat, dikuasai oleh Islam di zaman itu, tidak ada yang terzalimi, yang terbunuh pun hanya yang melawan. Dipelihara, bahkan agama-agama di luar Islam tidak disakiti, mereka cukup hanya membayar pajak sebagai bukti bahawa mereka takluk di bawah kepemimpinan Islam. Setetes darah pun tidak diganggu. Bahkan seorang nenek tua Yahudi ketika Amr bin As meluaskan kejayaan Islam ke tanah Mesir, itu satu nenek tua tidak mau tanahnya, tidak mau rumahnya digusur, padahal Amr bin As ingin meluaskan masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Amr bin As, ya. Sampai sekarang masih bernama Amr bin As masjid itu, Pak. Ingin diluaskan, ternyata ada rumah yang berdiri di area yang akan diluaskan, dan itu milik seorang nenek tua beragama Yahudi. Jadi Amr bin As kemudian melihat nenek itu menolak, sehingga sampai terjadi penundaan gara-gara tanah itu ditolak untuk dipindahkan. Padahal Amr bin As membayar dengan tanah yang lebih baik, dengan harga yang lebih baik. Jadi dibuatkan rumah yang baru, tapi nenek ini tidak mau. Akhirnya Amr bin As marah dan kemudian menghancurkan rumah nenek ini. Lalu kemudian nenek ini mengadukan nasibnya kepada Umar bin Khattab yang menjadi khalifah, presiden pada waktu itu. Pada seorang Yahudi mengadukan nasibnya kepada pemimpin Islam Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Begitu datang utusan dari Mesir mengabarkan berita itu, ya, langsung Umar mengambil satu tulang, lalu digaris di tengah tulang itu dengan garis yang panjang dan lurus dengan pedangnya. Lalu kemudian diserahkan kembali kepada Amr bin As. Amr bin As begitu mendapatkan balasan hanya dengan goresan pedang, dia faham maksud Umar, tegakkan keadilan, jangan zalimi orang-orang yang kafir.
Apa yang terjadi? Dibangun kembali Pak, rumah itu yang telah diruntuhkan, dibangun kembali ya. Dan akhirnya sampai meninggalnya nenek itu terjadi negosiasi dan segala macam, baru berhasil dibangun. Begitulah keadilan yang dibangun di masa Umar bin Khattab. Dan kemudian penaklukan yang dilakukan kepada Kisra itu setelah menaklukkan Irak. Persia letaknya di Iran. Jadi setelah menaklukkan Irak, lalu Khalid bin Walid yang diutus oleh Umar bin Khattab melanjutkan ekspansinya ke Iran. Sekarang Iran, dulu Persia. Dan Persia pada waktu itu dipimpin oleh Raja Kisra yang masyhur dengan kezaliman dan kediktatorannya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang menarik, sebelum ditaklukkan kerajaan Kisra, kita kembali, kalau kita review bagaimana hijrah Nabi, maka kita pasti mendengar salah seorang dari penduduk Makkah yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ketika mendengarkan Abu Jahal menawarkan siapa yang bisa membunuh Nabi, karena Nabi sudah hilang dari kota Mekah. Jadi mereka baru tahu Nabi telah berangkat dengan banyak sahabat yang lain. Lalu diumumkanlah di kota Mekah siapa yang bisa mendapatkan, memberitahu atau membunuh, membawa kepala Nabi ke hadapan Abu Jahal. Maka sepakat petua-petua yang berada di Mekah memberikan imbalan ya, iaitu 100 ekor unta. Itu luar biasa tawarannya. Nah, jadi kemudian tertariklah Suraqah untuk mengejar Nabi. Dan akhirnya dia berhasil melihat rombongan Nabi. Abu Bakar melihat ke belakang terus-terusan jangan sampai Suraqah mendekati mereka, dan mereka siap mengorbankan nyawa membela Nabi. Suraqah dengan pedangnya mengejar, dan ternyata dengan izin Allah kudanya jatuh berulang-ulang di dalam pasir. Begitu sudah mau mendekat ke Nabi, kudanya jatuh. Bangun lagi, Nabi menjauh, kudanya bisa berlari. Begitu kira-kira hampir mendekat, kudanya jatuh terjerambab di dalam pasir. Berulang-ulang sampai akhirnya Suraqah tahu ini bukan orang biasa. Akhirnya dia tahu bahwa yang dia kejar adalah orang yang dilindungi oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ketika tidak ada lagi niat untuk membunuh, dia urungkan niat membunuh, barulah kuda itu bisa berjalan menemui Nabi. Dan ketika bertemu dengan Nabi, Suraqah mengatakan ya, bahwa ya Muhammad, aku tidak akan membunuhmu. Aku sudah lihat keajaiban kudaku tak mampu mencapaimu ketika aku berniat membunuhmu. Akhirnya Suraqah memohon maaf, dan ketika dia ingin kembali ke kota Mekah, Nabi cuma mengatakan, tolong jangan beritahu keberadaanku kepada yang lain. Nah, ini masih dalam perjalanan menuju kota Madinah. Nah, disitulah pesan Nabi yang menarik, yaitu dalam sebuah hadis disebutkan Nabi mengatakan kepada Suraqah, tunggulah nanti, bayangkanlah kalau engkau bisa memakai 2 gelang emas ya. Memakai maksudnya bukan jadikan perhiasan, tapi bisa dipakai. Engkau satu saat nanti, bayangkan ketika engkau akan memakai gelang milik Kisra bin Hurmuz. Di saat itu Kisra bin Hurmuz terkenal di kalangan Arab, raja Persia yang menguasai hampir sebelah dunia. Jadi terbayang oleh Suraqah, mana mungkin dia memakai gelang milik raja Persia. Dan apa yang terjadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala? Ketika ditaklukkan kota Persia atau ditaklukkan kerajaan Kisra di bawah pimpinan Khalid bin Walid, dan perang itu kemudian disebut dengan Zatus Salasil, yaitu perang memakai rantai. Kenapa disebut memakai rantai? Ternyata pasukan Kisra yang jumlahnya puluhan ribu orang, pasukan Persia, tak mampu mengalahkan 18.000 pasukan muslimin yang di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Bahkan mereka nekat diperintah oleh rajanya, mereka nekat, tidak boleh ada yang lari dari medan perang menghadapi orang Islam ya. Bagaimana caranya? Diikatlah di tali di kaki mereka rantai yang panjang. Jadi antara sesama pasukan, satu orang dengan orang yang berikutnya itu diikat rantai yang panjang. Jadi diikat itu supaya tidak ada yang lari. Mungkin belajar bahawa banyak yang sudah lari menghadapi kaum muslimin.
Mereka masih bisa bergerak dengan rantai yang panjang itu, tapi tidak ada yang bisa lari. Akhirnya dihabisi oleh kaum muslimin. Dan singkat cerita, Kisra berhasil dibunuh. Lalu setelah ditaklukkan, pasukan kaum muslimin memasuki kota atau kerajaan Kisra. Disitulah Kisra jatuh, Persia dikuasai kaum muslimin. Dulu di masa Rasulullah pernah dikirimkan surat kepada Raja Kisra, yang mengajak untuk masuk Islam. Tapi kemudian apa yang terjadi? Suja' bin Wahab yang diutus Nabi mengirimkan surat mengatakan, suratmu dirobek oleh Kisra, wahai Nabi, hanya gara-gara diletakkan nama Allah duluan dengan Muhammad. Jadi bunyi suratnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, kemudian aku Muhammad hamba Allah dan Rasulullah, kepada Kisra. Jadi diletakkan nama Kisra setelah Muhammad. Jadi bangun egois seorang pemimpin, dia merasa dilecehkan, dirobek. Di situ pulang Suja' melapor ke Nabi. Nabi mengatakan, lihatlah nanti kerajaannya pun dirobek-robek oleh Allah, dan ternyata itu berada di tangan pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, akhir kisah jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, setelah pasukan muslimin memasuki kota Persia, dilihatlah keindahan kerajaan itu, dan itu kaum muslimin belum pernah masuk ke situ. Begitu megahnya istana, dalam setiap ruang dipenuhi dengan emas dan perak. Bahkan ada gudang tersimpan ribuan bejana, bejana maksudnya perabotan-perabotan, semua terbuat dari emas. Keindahan kerajaannya itu begitu indah didesain, karena mereka ahli menjadi desainer untuk sebuah bangunan itu cukup indah. Dan setelah itu, ketika sudah sampai di tempat singgasananya Kisra, ada satu mimbar untuk dia bisa berceramah kepada pasukannya. Umar bin Khattab tiba-tiba memanggil Suraqah, wahai Suraqah, majulah ke sini, naiklah ke atas mimbar ini, karena aku akan menyematkan 2 gelang milik Kisra. Lalu Umar, itu pencarian 2 gelang itu kan, karena Umar tahu bahwa pasti ada 2 gelang itu, karena Nabi mengatakan 2 gelang itu akan masuk ke tangan Suraqah. Akhirnya Umar mencari di balik banyaknya emas dan perak, ditemukanlah 2 gelang pribadi milik Kisra, disematkanlah ke tangan Suraqah. Begitu Suraqah menerimanya, ini sudah masuk Islam ceritanya. Suraqah begitu menerimanya, dia menyebut nama Allah, lalu dia menyebut kembali nama Muhammad Rasulnya, dan dia bersujud kepada Allah, menangis mengingat kenabian seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan, engkau akan memakai 2 gelang milik Kisra, pemimpin paling hebat di Persia pada masa itu. Dan itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda kiamat yang terjadi ketika Nabi mengatakannya akan terjadi sebelum kiamat, setelah di dalam pimpinan 12 khalifah penaklukan Kisra bin Hurmuz. Jadi jemaah melakukan Allah, tanda kiamat itu sudah banyak dikabarkan Nabi. Dan kitab yang kita pegang ini ada 2 jilid yang baru kita bahas, baru sampai pada tahap tanda kiamat di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menambah iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.